Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Syahrul Sidik, NPM 1921911014 dari kelas 2 Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan memaparkan materi tentang proses dan kondisi belajar gerak. Nah, materi yang pertama yaitu ada proses belajar gerak. Nah, belajar gerak adalah suatu proses atau suatu aktivitas yang berlangsung dalam suatu proses untuk mencapai tujuan belajar. Nah, untuk mencapai suatu tujuan belajar pastinya memerlukan suatu fase. Nah, menurut Pitts dan Foster pada tahun 1967 dalam Oliveira dan Goodman pada tahun 2004 membagi tahapan belajar gerak ke dalam 3 fase, yaitu fase kognitif, fase asosiatif, dan fase otonom atau otomatis. Nah, penjelasannya yang pertama yaitu fase kognitif atau fase awal. Fase kognitif merupakan fase awal dalam belajar keterampilan gerak. Pada fase ini, pelajar menggunakan pikirannya untuk mengetahui dan memahami keterampilan gerak yang akan dipelajari pada pelajaran tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada fase asosiatif atau fase menengah. Merupakan tahap setelah konsep gerak yang telah dipahami oleh peserta didik, kemudian mencoba melaksanakan gerak dengan mempraktikkan gerak. Nah, pada tahap ini terjadi pengasosiasian antara aktivitas kognitif dan aktivitas gerakan tubuh. Konsep gerak yang berada dalam pikiran peserta didik kemudian dipraktikkan dalam bentuk gerakan. Nah, gerakan tersebut yang sudah tadi dipahami oleh peserta didik tersebut. Yang ketiga yaitu ada fase otonom. Nah, pada tahap ini atau pada tahap akhir ini dalam mempelajari keterampilan gerak, pada peserta didik sudah mampu melakukan gerakan tersebut secara otomatis. Nah, gerak otomatis atau otomatisasi adalah gerak kemampuan peserta didik dalam melakukan gerakan walaupun secara bersamaan peserta didik melakukannya dengan aktivitas kognitif. Nah, untuk materi yang kedua yaitu tentang kondisi belajar gerak. Nah, kondisi belajar gerak adalah suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar bisa berlangsung sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Keadaan yang diperlukan agar proses belajar terjadi mencakup keadaan yang ada pada diri pelajar dan perlakuan yang dikenakan kepada pelajar. Nah, kondisi belajar sangat menentukan terhadap pencapaian hasil belajar. Kondisi belajar yang sesuai dengan keperluannya bisa memberikan kemungkinan pencapaian hasil belajar yang baik atau semaksimal mungkin. Nah, sebaiknya kondisi belajar yang tidak sesuai dengan keperluan bisa mengakibatkan pencapaian hasil belajar yang tidak baik atau dirasa kurang. Karena kondisi belajar berpengaruh terhadap kualitas pencapaian dari hasil belajar. Maka kondisi belajar harus disiapkan secara baik-baiknya dan secara maksimal dalam proses belajar mengajar. Nah, kondisi belajar harus disesuaikan dengan jenis belajar yang ditangani belajar. Nah, masing-masing jenis belajar tersebut perlu penanganan yang berbeda-beda. Pastinya ya. Dalam kesempatan kali ini ada beberapa kondisi. Nah, dalam proses belajar gerak atau kondisi belajar gerak. Yang pertama yaitu ada kondisi internal yang merupakan keadaan yang seharusnya ada pada diri si pelajar. Kondisi internal terbagi menjadi dua, meliputi yang pertama yaitu ada pelajar harus benar-benar mengingat. Maksudnya apa? Bagian-bagian gerakan keterampilan itu untuk dipelajari gerakannya,
keterampilan baru hanya dimungkinkan apabila pelajar memiliki modal berupa kemampuan melakukan gerakan-gerakan yang merupakan dasar terbentuknya dari gerakan yang baru. Nah, yang kedua yaitu pelajar harus mengingat urutan-urutan rangkaian gerakan. Nah, gerakan keterampilan pada dasarnya merupakan rangkaian dari gerakan-gerakan. Nah, apabila pelajar tidak bisa mengingat urutan rangkaian dari gerakan-gerakan tersebut, maka si pelajar tersebut tidak akan mampu melakukan gerakan keterampilan tersebut dengan baik atau tidak sesuai dengan yang diarahkan. Nah, kondisi eksternal yang selanjutnya yaitu kondisi eksternal dalam belajar gerak adalah stimulus dari luar pelajar atau perlakuan yang dikenakan pada diri pelajar agar proses belajar bisa terjadi. Nah, kondisi eksternal yaitu meliputi 4 macam. Nah, yang pertama yaitu sajian instruksi verbal. Yang kedua adalah sajian instruksi visual. Dan yang ketiga yaitu ada kegiatan praktek. Dan yang keempat ada penyampaian umpan balik. Nah, mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan kata. Sekali lagi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.